setan tuh pandai memainkan suasana. Ah itu. Jadi ini kalimatnya kalimat seorang ulama namanya Ikrimah namanya. Ikrimah tuh mengatakan begini, dulu sebenarnya jin setan itu takut pada manusia. Tapi dalam Islam, nah gitu, di dalam Islam punya pembahasan qul huwallahu ahad. Ya kan? Bahkan wirid kita itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Dia wahdah, dia Allah yang Maha Satu. La syarikalah, tidak ada sekutu sama sekali. Dalam Islam jelas. Islam itu mengatakan Rabb, Allah, Tuhan itu satu. Nah, lebih dari itu sejelas kemusyrikan dan kekafiran. Itu dalam Islam jelas, ya. Atau meyakini bahwa kekuatan yang hanya Allah yang bisa melakukan, kok itu disematkan, diberikan kepada makhluk atau benda, maka itu juga kemusyrikan. Ya. Umpamanya gini, Allah itu Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rezeki. Tiba-tiba kita meyakini bahwa ada sebuah benda gitu ya. Ya, benda kemudian kita kantongin tuh bendanya gitu. Kenapa dikantongin? Ini melancarkan rezeki saya. Nah, gitu ya, atau ditempel di rumah kita, ini melancarkan rezeki ke rumah ini. Umpamanya. Ketika kita tahu di dalam Islam bahwa yang ditempel itu bukan yang memberi rezeki, maka itu bisa jatuh pada penyebab kemusyrikan. Bisa mengantarkan menjadi penyebab kemusyrikan. Itu bahayanya. Nah, untuk itulah maka dampak buruk kemusyrikan ini yang harus dihati-hati karena dampaknya paling besar. Dampaknya paling besar dalam kehidupan kita. Kerusakan segala macam itu penyebabnya adalah kemusyrikan, dan di Indonesia memang masih punya PR cukup lumayan besar tentang tema kemusyrikan ini, sehingga kalau ada berbagai macam hal, musibah segala macam itu salah satu yang dikoreksi ini tentang tema kemusyrikan, baik itu di level negara, kota, ya kan, atau di keluarga dan pribadi-pribadi. Nah, itu tolong dicek dulu keyakinannya, karena kemusyrikan itu pasti menimbulkan kesialan, pasti itu. Ya. Tapi masalahnya begini, dan masalahnya setan tuh pandai memainkan suasana. Ah itu. Jadi ini kalimatnya kalimat seorang ulama namanya Ikrimah namanya. Ikrimah tuh mengatakan begini, dulu sebenarnya jin setan itu takut pada manusia. Tapi gara-gara manusia kalau lewat tempat kosong, dia ngomongnya begini, numpang lewat, ya kan, yang yang jaga tempat ini, ya kan, yang punya tempat ini numpang lewat. Gara-gara itulah kemudian setan malah berbalik, tadinya dia takut, malah kemudian dia menakut-nakuti manusia supaya semakin takut dengan seperti itu. Nanti kalau sudah dia numpang lewat tadi itu, ya kan, nanti setan akan gangguin sampai manusia tidak cukup hanya dengan numpang lewat, minta izin lewat, tetapi harus memberikan persembahan-persembahan sesajen umpamanya. Nanti naik lagi terus begitu, semakin ditakuti, diganggu. Jadi itu kerjaan setan. Jin itu begitu, dia bisa menakuti. Itu jin ada yang muslim juga ya. Ini yang jahat nih, setan ya. Jadi itu di kita juga begitu. Kemusyrikan yang ada ketika itu dalam Islam nilainya itu kemusyrikan tuh, gitu kan. Terus bawahnya datang seorang ahli ilmu, ya kan? Kemudian dia mengatakan hilangkan kemusyrikan itu. Begitu dihilangkan, masyarakat musibah betul. Malah ketika kemusyrikan dihilangkan, ya kan? Ada musibah betul di masyarakat. Kemudian orang bilang, tuh kan, gara-gara kemarin tidak dilakukan, sajen nggak dibuat, ini mantranya nggak dibaca. Nah ini juga harus dihati-hati. Itu kenapa yang ketika dakwah tentang kemusyrikan, kalimatnya kital. Kital apa artinya? Perang. Faqatilu auliya asyaiton. Maka perangilah wali-wali setan itu. Tuh. Jadi yang berdakwah di dunia tauhid itu siap perang memang. Untuk tema kemusyrikan itu bahasa Quran kital. Faqatilu, muqatalah ini perang. Auliya asyaiton. Wali-wali setan harus perang.
Kadang-kadang harus perang fisik kadang-kadang. Nah itu kira-kira insyaallah. Tapi hari ini ternyata kemusyrikan itu dikemas dengan nilai-nilai agama. Yes. Gimana tuh contohnya? Banyak di tengah masyarakat gitu kan yang menganggapnya ini sebuah ajaran agama, ternyata dia sedang melakukan praktik-praktik di luar agama ternyata. Karena hari ini dibungkus demikian rupa, ternyata kemusyrikan itu dengan nilai-nilai agama. Itu dia yang harus dihati-hati di masyarakat ya. Kadang bungkusnya itu kadang awalnya cuma mainan. Ada loh mainan. Saya pernah masuk ke sebuah supermarket, terus saya lihat ada yang dijual tuh, kayaknya kalung atau gelang gitu ya. Kalau saya kaget, wah ini kemusyrikan nyata ini. Gitu ini karena itu gambar ininya tuh, kalungnya itu kan tali terus kalung itu bagus sekali. Jadi terbuatnya itu apa besi atau apa gitu ya. Tapi ini diukirnya bagus sekali dan gambarnya lain-lain. Nah masalahnya di kemasan itu ditulisi bahwa yang ini bisa ini menjaga Anda, ini membuat Anda menjadi bahagia selalu. Yang ini juga begitu, nanti temanya lain lagi dan seterusnya. Wah ini bahaya. Benda ini kalau dibeli anak muda, ini mainan. Ini mainan nih. Nah contohnya game-game itu. Ya kan? Di sebagian game itu kan sekarang ada yang sujud dulu ke patung ya kan? Ada yang dewa apa gitu ya. Nah, itu mainan. Ada kemasannya itu mainan. Jadi orang bilang ini cuma mainan. Iya, tapi kalau kemusyrikan bukan mainan. Itu.